Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kita dan yang akan memberikan kita syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan puasa yang ke-13 hari. Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari akhir nanti. Anak-anakku, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang mahram. Mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi. Siapa aja di antaranya? Yang tadi sudah Ibu baca sesuai dengan ayat Al-Quran, surat An-Nisa, ayat ke-23. Itu adalah tentang mahram, yaitu perempuan yang haram dinikahi. Jadi, selama ini yang masih menyebut muhrim itu adalah orang yang sedang ihram atau pergi haji, sedang melaksanakan ihram pada saat haji atau umroh. Jadi jangan bilang lagi muhrim ya, tapi bilangnya adalah mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi, atau ketika kita sudah berwudu kemudian kita bersentuhan kulit dengan kulit, maka bagi mazhab Imam Syafi'i itu maka wudunya batal. Oke, Ibu bahas satu persatu. Mahram dibagi menjadi dua. Ya, secara garis besarnya mahram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mahram selamanya. Maksudnya mahram selamanya ini adalah jadi selamanya tidak boleh dinikahi. Satu, mahram karena nasab. Kedua, mahram karena susuan. Yang ketiga, mahram karena pernikahan. Jadi yang ketiga ini adalah bagian dari mahram selamanya. Jadi selamanya tidak boleh dinikahi. Oke, Ibu bahas satu persatu. Untuk mahram karena nasab, antara lain adalah bapak ke atas. Bapak kita, kemudian bapaknya bapak kita, ataukah kakek, dan seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan, ya. Kemudian ke bawahnya lagi cucu, kemudian ke bawahnya lagi cicit, sampai ke bawahnya terus. Itu tidak boleh dinikahi. Kemudian saudara ayah, ya, saudara seayah, kemudian saudara seibu, itu mahram kita, maka tidak boleh dinikahi. Kemudian yang keempat adalah saudara ayah atau saudara ibu, ya, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kelima itu adalah anak saudara, ya, atau keponakan, disebutnya keponakan. Itu adalah mahram karena nasab. Yang kedua, mahram karena susuan. Mahram karena susuan ini adalah bayi yang menyusu kepada seorang perempuan atau seorang ibu selama 2 tahun hijriyah.
2 tahun Hijriah. Kemudian syaratnya si bayi ini menyusu tidak kurang dari 5 susuan. Maksudnya satu susuan itu dianggapnya ketika dia menyusu kemudian dia merasa kenyang dilepas sekali, itu sampai dia lepas ya, berarti dia sudah merasakan kenyang, itu adalah satu susuan disebutnya. Nah ketika dia sudah menyusu sampai 5 kali, jadi 5 kali dilepas dia sudah merasakan kenyang, nah itu disebutnya adalah sudah saudara susuan, maka haram dinikahi ya. Nah kemudian saudara sesusuan ini siapa saja? Ibu yang menyusui kita, kemudian ayah dari ibu yang dinikahi tadi ya, berarti ayah susuannya ini, kemudian pamannya juga, kemudian anaknya, itu semua adalah saudara susuan. Jadi sama seperti saudara karena nasab ya, karena kita sudah menyusu. Nah itu namanya saudara susuan. Kemudian yang ketiga, mahram selamanya adalah mahram karena pernikahan. Siapa saja diantaranya? 1. Mertua, itu haram dinikahi. Yang kedua, menantu, itu haram dinikahi. Yang ketiga, ibu tiri atau ayah tiri atau anak tiri. Selanjutnya adalah mahram sementara. Siapa saja yang termasuk mahram sementara? Mahram sementara itu adalah kakak ipar atau kakaknya suami kita atau kakaknya istri kita. Itu merupakan mahram sementara. Kenapa disebut mahram sementara? Karena ketika kita sudah bercerai, misalnya perempuan sudah bercerai dengan suaminya, maka dia bisa menikahi kakak dari suaminya ya, atau adik dari suaminya. Begitu pula kalau laki-laki yang menikahi seorang perempuan, maka ketika dia sudah bercerai atau si perempuan ini sudah meninggal, maka laki-laki ini bisa menikahi kakak dari mantan istrinya tadi, almarhum istrinya, atau adik dari almarhum istrinya. Nah makanya dia dibilangnya mahram sementara ya. Kalau mahram sementara ini dia bisa dinikahi kalau suami atau istrinya sudah meninggal atau sudah cerai. Tetapi mahram sementara ini adalah ketika bersentuhan kulit dengan kulit, bagi mazhab Imam Syafi'i ini batal wudunya. Nah, semoga bisa dipahami ya anak-anakku. Jadi mulai sekarang bagi mahram kita hanya aurat yang boleh diperlihatkan itu adalah bagi mahram yang selamanya, yaitu bapak, kakek, kemudian anak-anak kita, saudara seayah seibu, itu boleh aurat kita diperlihatkan, tapi itu juga hanya sekitaran kepala, tangan, kaki ya. Nah, kalau mahram sementara itu tidak diperbolehkan memperlihatkan aurat kita ya. Kenapa? Karena kalau pendamping kita sudah meninggal, maka kita bisa menikahi dia. Itu makanya dibilang mahram sementara. Oke, sampai di sini saja materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.